Assalamualaikum, selamat malam semua teman-teman semua. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam Gaskar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya pengen alhamdulillah ya. sama Patuan ini. Siap, siap. Ya lanjut Bang Fatwal. Ya, saya berterima kasih dulu ya sama yang punya tempat. Saya dikasih kesempatan bisa ngobrol-ngobrol di tempatnya. Dan apa ya, mau ngomong apa ya? Jelaskan katanya mengenai Itu gaskan dengan gerakan netizen. Iya, jadi begini teman-teman, Gaskan itu gerakan suara keadilan netizen. Itu lama kita Ya. rumus-rumuskan ya, kita di kantornya Pak Solmat. Semua kepala dicoba dipakai di situ, suara keadilan netizen, dan macam-macam lah. Setelah kita Ya. sudah tiba kepada kesimpulan bahwa suara yang terbaik yang akan kita pakai adalah suara keadilan netizen, kata pendeknya lagi ya. Ya, Kata iya, pendek. itu langsung. Nah, Bisa nggak gaskan ya? Pak Solmat itu lagi merumus-rumuskan, teman-teman juga Singkatannya. merumuskan kan singkatannya. Saya sambil juga pegang-pegang handphone, gaskan. Pegang handphone gerakan suara keadilan netizen. Pak Solmat masuk nggak itu kalau gaskan, kata Pak Solmat. Masuk itu Bang Fakta. Ya, seperti itu, saudaraku semua. Ya. Seperti itu ininya. Dan saya juga siap. Saya juga berterima kasih ya sama teman-teman semua. Ultraman TV. Salam kenal. Salam kenal saudaraku, siap. Tanggal 1 Bang. Insya Allah OTW. Ini jelek bang. Ya bang ya. Selanjutnya. Iya. Ya lanjut Bang Fatwal. Iya, jadi gimana? mungkin begini yang saya mau sampaikan ya kepada teman-teman, apalah arti sebuah nama, tetapi mudah-mudahan ada kesadaran kepada diri kita masing-masing ya, Ya. bahwa kita hidup di negara yang sudah merdeka. Kemerdekaan ini bukan hadiah daripada pemberian Belanda, tetapi melahirkan banyak perjuangan. Perjuangan demi perjuangan. Tetesan air mata dan juga darah, nyawa, di mana anak-anak kehilangan ayah dan ibunya, di mana ibu kehilangan anak dan suaminya, begitu pula sebaliknya. Makanya Gaskan ini merasa bahwa keadilan nih di kasus Vina Cirebon, ada penegak hukum yang mau bermain-main. Ada oknum penegak hukum yang bermental penjajah. Dan ini tidak boleh kita biarkan, saudaraku. Bagaimana mungkin, saudara-saudara sekalian, tanpa spring, ya, tanpa perintah, anak-anak bisa ditangkapin. Sedangkan yang menangkap itu adalah kanit narkoba. Lah. Apapun alasannya, itu tidak diperbolehkan karena ini adalah negara hukum. Ada hal-hal yang sudah disepakati, suka tidak suka, ikuti aturannya. Jadi ini sangat kami sesalkan, kenapa penegak hukum yang dia sendiri yang melanggar. Kalau dibiarkan hal-hal seperti ini, yang saya khawatirkan anak-anak generasi kita akan menghadapi bencana yang luar biasa dari oknum penegak hukum. Makanya Gaskan hadir dalam kesempatan yang indah, karena di dalamnya banyak praktisi hukum, di dalamnya banyak dedikasi pendidikan baik hukum dan juga hal-hal yang lain, kita dikolaborasikan dalam satu tempat, dan merumuskan beberapa pandangan, ya walaupun terkadang aja ya kita biasa berdiskusi, namanya berdiskusi, bertengkar pikiran juga terjadi di dalamnya, jadi tidak sesimpel itu. Makanya waktu merumuskan tuntutan, kami harus menghadapi pertemuan sebanyak 4 kali. Karena tidak bisa menghadirkan suatu kesimpulan. Ada yang mengatakan ini tuntutannya, abolisi, ada yang mengatakan amnesti, ada yang mengatakan hal. Dan setelah itu dirumuskan dengan para praktisi hukum, ujung-ujungnya terjadi pertengkaran pikiran. Akhirnya dipending lagi. Besoknya, beberapa hari kemudian kita merumuskan lagi ya, sama aja poin. Jadi seperti itu saudara-saudara semua, bahwa tuntutan-tuntutan yang kami buat bukan hanya sekedar tuntutan yang langsung jadi, tidak. Ada aspirasi daripada teman-teman netizen. Saya di Faktual News 77 sudah melanglang buana di kasus Vina Cirebon, karena saya sudah beberapa kali turun. Saya ngobrol sendiri dengan temannya almarhum Eki, saya juga ngobrol langsung sama keluarga almarhum Vina. Saya juga mendatangi rumah-rumah korban termasuk Vina ya, mendatangi kuburannya Eki. Saya mendatangi TKP-TKP yang sesuai dengan yang ada di televisi yang kita tahu sama-sama. Saya mendatangi semua keluarga 7 terpidana. Saya masuk ke dalam lapas. Saya berdiskusi dengan anak-anak ke-7 terpidana. Saya ajak Sakatata pergi makan. Saya naikin di mobil saya. Di mobil saya berdiskusi dengan Sakatata. Jadi sudah ada kesimpulan di kepala saya bahwa ini ada yang salah. Ada penegak hukum yang egois, ada penegak hukum yang bermental penjajah.
Ini tidak boleh dibiarkan dan ini harus dilawan. Ini bukan perkara bahwa siapa yang hebat dan siapa yang kuat. Tapi ini perkara ada kebenaran yang ingin dihilangkan oleh ketidakbenaran. Sampai kapan kita harus membiarkan penjajahan-penjajahan modern ini di negara merdeka. Jadi seperti itu. Yang terakhir saya closing statement juga ya. Bahwa Gaskan ini tidak alergi dengan kritikan. Tentu kritikan dan masukan, narasi teman-teman semua adalah hal yang baik. Kami merespon dengan baik, karena perbedaan itu harus ada. Dan kami juga menyadari bahwa apa yang sekarang kami lakukan ini adalah bentuk perjuangan. Bentuk perjuangan untuk melawan penegak hukum yang semena-mena. Dan namanya perjuangan, kami sangat menyadari tidak ada perjuangan, ya kita hanya duduk, ngobrol, minum kopi sambil ngerokok. Tidak ada yang namanya perjuangan itu kerikilnya banyak. Ada yang kerikil kecil, ada batu gunung, dan ya macam-macam cobaannya. Jadi saya tidak alergi dengan perbedaan, saya tidak alergi dengan kritikan teman-teman semua sampaikan. Karena mungkin kritikan itu akan membangunkan kita. Karena saya dengan Pak Somad butuh asupan dan masukan juga dari rekan-rekan yang lain. Seperti itu. Sahabat-sahabatku semuanya, dan mohon maaf lahir dan batin. Dilanjut, Bang Gol. Pertanyaan yang bagus teman-teman. Kami memikirkan ketika ini adalah alurnya pembunuhan, maka celah kemenangan itu sedikit. Karena kita mempercayai adalah kasus pembunuhan. Sementara ada hal-hal yang ganjil yang perlu kita sampaikan, ya, bahwa kami melihat, saya sebagai kuasa hukum dari Saka Tatal, saya melihat tidak ada bukti material terjadinya kasus pembunuhan, ya, karena apa? Lokus dan tempus delikti yang juga menjadi sengketa ini adalah Kabupaten Cirebon atau Kota Cirebon. Jadi perlu dipahami awal keputusan dari Polsek Talun yang memang di situ juga teritorialnya ini di Kabupaten Cirebon. Ini keputusan hukumnya adalah kecelakaan, teman-teman. Setelah kecelakaan maka direkayasalah dengan pelaporan Ibtu Rudiana bahwa ini adalah kasus pembunuhan. Berarti kita mempercayai pada olah TKP yang pertama. Memperhatikan, mempertimbangkan adanya hasil visum yang berbeda di visum Gunung Jati dengan Bayangkara, di mana banyak keanehan dan keganjilan, terutama di dalam proses pelaporan dan sampai seolah-olah direkayasa. Nah, terus di dalam dalil-dalil pengadilan, di situ banyak hal yang ganjil, teman-teman ya. Kalau kita melihat kepada pasal 184 mengenai alat bukti, itu alat buktinya mana? Terus keterangannya mana? Gitu kan. Terus kasus pembunuhan ini harus diuji secara forensik, digital forensik atau scientific crime-nya harus sudah jelas. Kalau ada barang buktinya, di situ adalah meninggalkan jejak pembunuhannya, dan itu tidak ada. Sampai saya diwawancarai di stasiun televisi besar bahwa kuasa hukum dari Ibtu Rudiana, Dr. Mardiman Saleh, saya sekatmat di situ. Saya pertanyakan, ini barang buktinya ada di mana? Ternyata dia mengatakan ada di kejaksaan. Saya sudah bertanya kepada kejaksaan, saya tidak memegang alat bukti itu. Ini kok kuasa hukum dengan kejaksaannya lempar-lemparan. Makanya saya berniat kalau diterimanya PK Saka Tatal, saya akan melaporkan hilangnya barang bukti ini ke Kejaksaan Agung karena patut diduga kejaksaan menghilangkan barang bukti. Sementara di dalil-dalil persidangan bahwa di situ dijelaskan terakhir kematian Eki itu ditusuk dengan samurai pendek oleh Peggy Verong. Mana samurainya? Tidak ada, itu cerita belaka saja, teman-teman. Inilah proses hukum yang harus kita kritisi, di mana tidak ada terjadi pembunuhan itu. Mana yang bisa di mana bisa menemukan bukti material di kasus pembunuhan? Karena saksinya pada berguguran, Liga Akbar mundur, Dede mundur, Aep lah yang menurut saya adalah pengkhianat seluruh rakyat Indonesia yang membuat suatu kamuflase, memanipulatif dan lain sebagainya. Karena apa? Aep pun tidak cukup bukti karena dia hadir kesaksian Aep itu disampaikan dalam wacana perbalisan oleh pihak penyidik. Nah, perbalisan itu adalah substitusi penyampaian oleh pihak penyidik. Bagaimana di pasal orang yang berbohong dan bersumpah itu di pasal 242 itu harus bersumpah, teman-teman. Siapa yang disumpah? Perbalisan. Jadi kalau kita mengkaji sumber material dalam kebenaran kasus ini, maka sudah cacat hukum karena disampaikan oleh perbarisan. Ini bukan kasus penipuan dan penggelapan, bos. Ini kasus pembunuhan. Coba lihat kalian kaji tentang perbalisan itu ya. Jadi kalau di ranah para praktisi hukum sekelas Kabareskrim aja, sekelas Susilo Haji sudah menyatakan ini cacat hukum. Karena apa? Saksinya tunggal si Aep, dan si Aep pun tidak hadir dalam persidangan. Jadi Aep tidak bisa membuktikan secara visible bahwa dia sewujud people manusia yang bisa membuktikan kalau dia sudah bisa menunjuk siapa pembunuhnya. Dan ini dikatakan oleh kepolisian. Nah, ini adalah hal yang harus dikritisi oleh teman-teman. Makanya kami
berminat untuk berdebat dengan orang-orang petinggi dari Kejaksaan Agung, dari Kapolri, dari majelis yang memutus persidangan ini, jangan sampai the logical fallacy atau logika menyesatkan itu terdoktrin kepada masyarakat. Ada sebuah kasus besar di mana ini dipermainkan dengan kayak kasus kecil dan tujuannya untuk mengkriminalisasi seseorang dengan pasal 343 itu kan pembunuhan, berencana gitu kan. Ini yang saya tahu juga bahwa di sini dua unsur buktinya kan harus dipertimbangkan. Makanya dari situ kami menganggap tidak ada pembunuhan. Kalau pembunuhan berencana, ya saya pahami. Karena apa? Seseorang yang beritikad untuk melakukan pembunuhan berencana jadi kecelakaan berencana. Karena dia saling kejar-kejaran, akhirnya dia lepas kendali. Meskipun mungkin dalam keadaan apapun, karena memang terjadi crash yang menghilangkan 2 nyawa, kan? Nah, di sini kita harus kritisi teman-teman. Jadi pertanyaan yang tadi itu, kenapa kita tidak alur putusan mengikuti itu? Karena alur putusannya itu aksiomeritism, gitu kan, tidak dibenarkan secara hukum. Sekarang begini, kalau mau menguji tentang kelalaian hakim, jelas banget teman-teman. Hakim di sini tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang lain. Maka dari itu, saya patut menduga adanya kelalaian hakim. Hakim ini membaca nggak sih, gitu kan? Coba dibaca putusan tingkat pertama nomor 16, nomor 50 dan sebagainya. Itu harus membaca, ternyata diabaikan, ya. Saya bisa membuktikan dan saya hampir 7 kali bolak-balik membuka semua putusan pengadilan dengan apa yang disampaikan dalam putusan itu sangat inkonstitusional. Makanya di sini saya lihat ada abuse of power, menghalang-halangi, ada obstruction of justice juga, banyak teman-teman. Ketika ini kita suarakan kepada DPR, dan salah satu abolisi juga amnesti syaratnya adalah kita beraudiensi dengan Komisi 3 DPR, mudah-mudahan penyampaian kita diterima dan orang-orang hebat di DPR itu bisa mencerna, bisa menganalisa, bisa mempertimbangkan apa yang kita ajukan. Semoga dikabulkan, karena mau abolisi maupun amnesti tidak berdampak. Saya yakin dan saya percaya bahwa ketika diputuskannya PK ini adalah akan menggugurkan seluruh argumentasi hukum yang terjadi pada tahun 2006. Makanya mereka takut, teman-teman mereka polisi, teman-teman mereka kejaksaan, teman-teman mereka hakim disikat oleh para lawyer sesuai dengan pasal 549. Ya, dengan sendirinya di dalam tidak menjalankan tugas, dia melakukan sesuatu hal yang membuat suatu kerugian kepada masyarakat lain dengan kata kasus pembunuhan ini kasus extraordinary crime, kejahatan yang sangat luar biasa. Tentunya kita sebagai penegak hukum hanya advokatlah nanti yang akan menghantarkan mereka, kita cabik-cabik itu mereka ngeri sekali. Di sini jelas kelihatan konspirasinya. Walau bagaimanapun kan itu polisi sahabat kita, jaksa sahabat kita, hakim sahabat kita, gitu kan. Mereka mencoba, tapi mereka tidak mempertimbangkan apa makna penegakan hukum ini. Makanya dengan kasus 7 narapidana ini, negara Republik Indonesia sangat tercoreng sekali dengan penegakan hukum yang sangat buruk. Dan saya memohon kepada Ketua, Bang Sulman, juga Bang Faktual, setelah nanti hasil audiensi, lembaga saya, Lembaga Hukum Indonesia, akan mengirimkan surat kepada Mahkamah Internasional di Belanda bahwa ada suatu kejahatan di negara Republik Indonesia, bahwa penegak hukum yang memperlakukan rakyatnya seperti binatang. Takbir! Terima kasih. Gaskan. Ya, luar biasa. Saya kasih aplaus dulu buat Bang Erdilao, penjelasan yang komprehensif ya, karena memang beliau adalah salah satu PH dari terpidana 8 orang, secara khususnya Saka Tatal ya, dan itu menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Yulin tadi perihal apa yang menjadi dasar kita. Dan memang beliau ini juga menjadi salah satu tim ahli hukum, tim praktisi pakar hukum yang ada di Gaskan ya. Dan ini yang tadi disampaikan oleh Bang Faktual dalam menyusun beberapa tuntutan kita itu kita terus kaji. Salah satu pendapat hukum yang kita terus dengar adalah dari Bang Erdilao, karena beliau itu pelaku ya, pelaku ketika sidang PK itu berjalan, yang adalah PH daripada Saka Tatal. Bagi teman-teman mungkin masih ada yang mau dipertanyakan ke Bang RD. Jarang-jarang ini beliau sangat sibuk ini, jadi jarang-jarang kadang susah untuk ditangkap juga nih. Untung malam ini beliau ada waktu dan mampir di Komal yang saya ini gitu. Jangan lupa Bang RD, hari Sabtu kalau ada waktu kita kumpul lagi ya. Tapi ini bicara teknis saja, sudah bukan bicara tentang narasi hukum ataupun gugatan yang akan kita sampaikan nanti. Bagi teman-teman yang mungkin masih mau ada yang disampaikan atau mau bernarasi, silakan langsung buka mic-nya, bicara aja. Yang mau bertanya kepada Bang Andi sebagai sekretaris dan juga sebagai koordinator aksi nanti di lapangan, atau ke saya atau ke Bang Erdilao sebagai salah satu praktisi hukum dan juga orator nanti gitu kan ya di acara, dan juga akan menjadi tim yang akan menjadi yang beraudiensi ataupun ber-RDP dengan Komisi 3 ketika kita dikasih waktu ataupun kesempatan. Bang Dokter Andus TV, coba disampaikan apa yang diketik, mungkin ada yang mau disampaikan ke Bang Erdilao ini. Malam ini Bang Erdilao menyala abangku.
Bang Dr. Andus monitor. Oke, mungkin ya lanjut Bang Dr. Andus. Saya belum, kok saya belum naik? Oh, di bawah tuh. Oh, Kak Hari ini. Saya cuma mau mungkin apakah ini bertanya ataukah hanya menyampaikan apa yang ada di kepala saya ya. Karena kita melihat begitu banyak kejanggalan-kejanggalan dari kasus ini. Nggak usah dari segi hukumnya ya, dari kita masyarakat awam aja. Kita udah melihat begitu banyak kejanggalan-kejanggalannya. Tetapi dengan begitu banyaknya kejanggalan-kejanggalan ini, kenapa seakan-akan para aparat itu buta sekali mereka? Buta hatinya, buta telinganya, buta matanya. Kita masyarakat awam yang tidak tahu hukum udah tahu bahwa di setiap pembunuhan itu pasti ada barang buktinya. Nah, ini barang bukti satu pun tidak dihadirkan di persidangan. Kemudian satu lagi, ketika memvonis seseorang melakukan pembunuhan berencana, itu tidak akan sama hukumannya untuk setiap orang. Pasti ada pelaku beda lagi, otaknya beda, yang membunuh beda, yang menyeret beda dan segala macamnya kan. Tapi ini kok disamaratakan. Jadi seakan-akan kasus ini mereka hanya ingin gercep aja. Ya udah pokoknya selesai, tangkap, udah penjarakan, mereka selesai. Seakan-akan kesannya begitu. Mereka tidak mempedulikan ini anak-anak ini punya keluarga, punya orang tua, punya masa depan yang mereka hancurkan. Jadi seakan-akan hukum bagi mereka hanya sebuah mainan, bermain-main. Pokoknya ada kasus ya udah kita selesaikan, udah selesai. Nah, ini yang kita lihat hampir merata di seluruh negara pelosok negeri kita ini, kasus seperti ini terjadi. Pembiaran akan kesewenang-wenangan dari para aparat hukum, seperti kasus pembunuhan yang lagi diapakan sama si Sabikui, kemudian juga yang di TPU Cina itu di Palembang. Nah, kan jadi seakan-akan hukum ini dijadikan mereka mainan. Apakah karena mungkin ya kan yang lebih sering terjadi itu kan karena ketika terjadi penangkapan itu yang banyak permasalahannya. Apakah karena mereka terlalu didoktrin kalau mereka harus dapat kasus dalam sekian bulan pangkat mereka akan naik? Saya juga nggak paham ya, baik itu di kasus narkoba atau kasus apa-apa kan begitu. Kalau mereka berhasil mengungkap sebuah kasus, mereka akan naik jabatan, mereka akan naik pangkat. Apakah itu yang mereka kejar sehingga mereka melupakan hatinya? Nah, saya juga nggak paham di sini. Makanya Bang Erdil, benar kata Bang Erdil tadi kan, bahwa memang sangat banyak kejanggalan di kasus ini. Itu yang disampaikan kenapa kemudian para pengacaranya merujuk bahwa ini bukanlah pembunuhan tapi kecelakaan. Nah, ini yang akhirnya membuat PK tidak diterima. Jadi sekarang ini intinya lagi kalau menurut saya memang ada rekayasa dalam kasus ini. Nah, ini yang harus diluruskan. Ada penyidikan yang salah, ada pemutusan hukum yang salah. Makanya di sini ada kesalahan hakim di sini. Itu memang yang harus dikawal. Jadi mudah-mudahan dengan aksi kita gaskan ini kita bisa mendapatkan keadilan itu. Pengawalan lagi kasus ini memang harus dirunut ke belakang lagi. Tidak bisa kita hanya memutuskan mereka dilepaskan kemudian selesai kasus ini. Nggak bisa. 8 tahun mereka di penjara, kita harus tahu siapa sih otaknya yang menyebabkan anak-anak yang terpenjara. Jangan dengan dibebaskannya mereka kasus ini ditutup, kita tidak terima itu. Kalau saya pribadi saya tidak bisa terima itu. Bebas anak-anak ini kemudian kasus ini ditutup dianggap selesai. Oh jangan, kita harus kejar siapa otak dari yang menjebloskan anak-anak ini ke penjara. Nah itu dulu Bang Somad. Lanjut yang lainnya. Ya. Saya setuju tuh Bu, makanya saya katakan bahwa di narasi di tuntutan kita itu bagaimana pengungkapan kasus Pina Eki ini sejelas-jelasnya, setransparan mungkin. Itu yang salah satu kita tuntutkan. Nah, saya mau juga kembali kepada Bang Erdil Lau ini. Ini tadi ada yang menarik ini yang disampaikan Kak Hari ini mengenai semua putusannya sama Bang Erdil. Silakan Bang Erdil, tanggapin dulu Bang Erdil. Tanya dari sini Mbak Arini, mohon maaf. Mungkin di sini mayoritas Muslim ya. Jadi kita sedang melihat kejoliman. Di surat Al-Hajj ayat 78 menjelaskan tentang perintah jihad. Di surat An-Nisa ayat 84 itu, maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban sendiri. Jadi di agama kami mengatakan ketika kita berjihad itu kita diwajibkan kepada seluruh umat Rasulullah untuk menjihad ya. Terus kita melihat di sini ada nilai-nilai yang kita lihat bukan keadilan yang kita dapatkan ya kan. Nah, justru di sini kita harus meluruskan konstitusi secara terminologi bahwa kebanyakan penegak hukumnya juga beragama Islam. Nah, kalau kenapa saya menghadirkan terminologi? Karena kita sepakat bahwa pasal 1 ayat 3 negara kita negara hukum. Dan kita pun sudah melihat di dalam terminologi agama kita, siapa yang patuh kepada ulil amri maka dia patuh kepada itu kata Allah. Nah, tetapi banyak orang yang inkonstitusional yang melanggar janji di situ. Jadi sini banyak orang-orang yang melakukan kezoliman. Maka di surat Al-Hajj ayat 45 itu menjelaskan bahwa kota-kota yang berpenduduknya zalim akan dibinasakan. Nah, yang zolim itu siapa gitu loh? Yang berdampaknya kepada orang-orang yang di sini benar-benar menjalankan amanah agamanya dengan baik, menginginkan ini keadilan. Ini teman-teman saya jelaskan, bagi siapapun orang-orang yang turun ke jalan, ini adalah bagian dari jihad teman-teman ya.
Karena Yes. begini, menjelaskan bahwa perbuatan zolim itu akan mengundang ajab yang pedih, ya kan? Al-Furqan ayat 19 menjelaskan bahwa orang-orang yang berbuat zolim itu akan merasakan ajab yang besar. Nah, itu ada ilahnya, ada jembatannya. Bagaimana kita bisa meminta kepada Yang Maha Kuasa untuk dibukakan siapa orang yang berlaku zolim di sini, kan begitu? Kan landasan konstitusional negara Republik Indonesia berlandaskan Innallaha ya'murukum fil adl, ya kan? Jadilah kamu menjadi seorang polisi yang adil, jaksa yang adil, hakim yang adil, terus staf gerasi yang adil. Nah, kalau makna adil itu tidak bisa dikatakan gitu kan, maka kita adalah orang-orang yang diperintahkan di surat Al-Furqan untuk berjihad melawan kejoliman itu. Wala tasabanul gopilan amma ya malu zolimun, kata Allah, perangi orang-orang yang jolim, binasakan gitu kan. Nah, ini kita binasakan secara konstitusional. Karena kita patuh kepada ulil amri, maka kita akan binasakan orang-orang itu secara konstitusional. Saya sadar, kami memahami, semua gaskan memahami bahwa banyak sekali ayat-ayat konstitusi yang terputus untuk bisa menjudgment, mengadili, menerapidanakan 7 dari narapidana tersebut. Ini menyakitkan teman-teman. Dan orang yang berkumpul di gaskan ini adalah orang-orang yang terbaik, yang dipilih oleh Allah untuk mengentaskan dari apa kemelut tentang sengkarut permasalahan ini, teman-teman. Pertanyaannya adalah, ini banyak orang-orang pintar, banyak pendekar hukum, kenapa mereka menutup mata? Karena mereka bagian orang-orang yang ikut serta melakukan kezaliman itu. Kalau teman-teman percaya dengan keyakinan kita bahwa kita adalah orang-orang yang betul melakukan suatu landasan iman dan kebenaran, jangan pernah takut teman-teman ya. Seperti Bang Faktual mau bertanggung jawab gitu kan, dan lain sebagainya, kita bahu-membahu. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Bang Sulaiman ini dicatat menjadi amal baik, saudaraku. Saudaraku, Siap, dilipat Bangku. gandakan semua rezekinya, dipermudah Amin, urusannya. amin, amin. Saya doakan khusus Bang Sulaiman itu Anda husnul khotimah dan didoakan untuk masuk surga karena perbuatan Amin, amin, mulia. amin. Karena ketika seseorang muslim mendoakan seorang muslim, maka doa itu untuk kepada kita. Makanya gini Mbak Arini, untuk menjawab pertanyaan Bang Arini, hard to imagine, sukar untuk dipikirkan oleh otak yang cerdas bagi kita ini adalah banyak penegak hukum, kemana Kapolrinya, kemana Jaksa Agungnya, kenapa Hakim Agungnya, kemana Presidennya. Bahkan dalam permasalahan ini saya patut menduga bahwa Presiden Republik Indonesia, mantan Presiden Republik Indonesia menolak gerasinya itu di staf kepresidenan, itu tanggung jawab Presiden. Dan di situ terjadi manipulatif teman-teman. Setelah saya cross-check, bertanya kepada kuasa hukum 7 narapidana, dan saya bertanya langsung kepada keluarganya, bertanya langsung kepada mereka, mereka tidak pernah membuat surat untuk gerasi. Maka itu ada sebuah kebohongan publik yang mengantarkan orang-orang yang tidak berdosa ini untuk masuk ke kubangan yang sangat menyakitkan. Teman-teman, 1 jam saja ya, teman-teman diambil haknya untuk masuk penjara, tentu teman-teman akan merasa susah. Ini bayangin teman-teman, mereka sudah melalui ini 8 tahun dan harus dipilukan dengan PK-nya ditolak, dan dia sudah akan menjalani hukuman seumur hidup. Di mana hati nurani penegak hukum ya? Jadi kalau ada orang yang benar-benar tidak mau berjihad, dia adalah orang yang kaf. Kaf itu menyembunyikan kebenaran, teman-teman. Saya nggak mau bilang kafir ya, tapi adalah orang-orang yang ikut serta untuk membantu permasalahan ini. Dia adalah orang-orang yang dibukakan hatinya untuk menegakkan keadilan. Tidak ada jalan lain, teman-teman. Rakyat bersatu tidak bisa dikalahkan. Gaskan bersatu, solid. Aksi damainya tidak brutal. Kita sampaikan poin-poin penting yang ada nilainya di situ. Kita akan menjadi orang yang terhormat dan akan dicatat dalam sejarah bahwa Gaskan adalah salah satu legioner atau pasukan pembela kebenaran, pembasmi kejahatan. Dan ini kita akan tetap berjuang, bukan di kasus Pina saja ya. Ada teman-teman nanti yang melihat ketidakadilan, kita turun ke jalan, rezeki Allah nanti yang mengatur. Mudah-mudahan Amin. Gaskan adalah menjadi barometer, kompas penerus perjuangan bangsa yang estafet, sehingga masyarakat tidak hanya diam dengan kejoliman-kejoliman para penegak hukum. Kita adalah orang yang meluruskan dan menyambung ayat-ayat konstitusi yang terputus. Begitu Mbak Rini, terima kasih. Ya, terima kasih Bang Erdelau. Luar biasa ya. Jadi Bang Adil, mau nanya boleh? silakan Mbak Kak Yulin. Ini kalaulah memang itu AF ya, dibilang AF kan memberi keterangan palsu ya kan? Kenapa nggak bisa ini Bang? Kendalanya di apa tuh? Ditangkap gitu atau diperiksa tapi gitu ya. Iya, seperti itu. Itu yang Ayo, menjadikan Bang Erde. 7 narapidana itu kan di penjara gitu, Bang Erde. Coba. Nih Mbak Rini, siapa yang nanya Mbak saya? Yulin, Mbak Yulin. Kak Yulin ya, Mbak Ya, Yulin, Kak Yulin. gini, kita pahami dulu di pasal 184 itu kan saksi ada Aep ya, salah satunya Aep dengan Dede. Aep dan Dede itu bersama-sama di waktu yang sama, di menit yang sama, tapi keterangannya berbeda. Berbeda. Ya, kalau kita analisa secara yuridiksi hukum mengenai kausalitas kesaksian mereka dalam dasar-dasar hukum acara dan dibalut dengan suatu kebenaran yang material,
maka sudah gugur pula kesaksian Aep karena Aep di situ dimentahkan oleh Dede. Aep bilangnya sekian meter, Dede sekian meter, Aep bicara begini, dan secara absolut kewenangannya Liga Akbar dengan Dede sudah dicabut. Maka tidak ada alasan lagi majelis hakim menolak putusan tersebut, menolak pengajuan PK kami. Tidak ada alasan lagi. Anda sekolah di mana, bro? Kan begitu. Saya minjem loh bahasa itu, nggak apa-apa. Ketika seorang hakim sudah jelas kelalaiannya melihat suatu paradigma proses hukum yang memang sudah mencederai nilai-nilai hukum itu sendiri. Sekarang kalau orang sehat mau melihat hukum itu, bagaimana dia melihat bukti material? Pengakuan Aep lah sekarang yang menjadikan 7 narapidana ini masuk dalam penjara, teman-teman, seumur hidup. Tapi setelah dianalisa, ini saksinya berguguran di atas sumpah Aep, Dede dan Liga Akbar itu mencabut sumpahnya. Jadi tidak ada lagi keputusan hakim untuk berargumentasi bahwa ini kasus mereka bersalah. Naudzubillahi min dzalik, teman-teman. Kita adalah orang-orang yang mengingatkan para penegak hukum. Kita adalah orang baik. Seharusnya kalau mereka para hakim disumpah untuk menjalankan tugasnya sebagai wakil Tuhan, dia harusnya mengamini apa yang kita omongkan. Tetapi ditolak, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman, jujur, ketika saya turun di lapangan, ya saya habiskan waktu saya untuk membela secara konstitusional, ya. Dan saya sholat duha. Setelah saya sholat duha, saya berdoa, Bismillah, teman-teman, ya. Kita memohon kepada Yang Maha Kuasa, ya kan. Saya berniat diri untuk berjihad. Dan ketika nanti Erdelo bergelimangan darah saya di situ mati untuk memperjuangkan 7 narapidana, itulah kematian yang saya inginkan, teman-teman. Ya, saya tidak takut mati untuk membela orang-orang yang memang terzolimi. Terima kasih. Ya, memang apa yang disampaikan Bang RD itu ya memilukan kita semua ya. Dan kita ada digaskan ya, itulah memang bahwa panggilan hati, panggilan jiwa terhadap rasa keadilan secara umum itu sendiri gitu ya. Sehingga kita mau berkorban, ada yang meninggalkan keluarga, meninggalkan anak istri. Katakanlah saya juga ya, pekerjaan juga pasti sudah tidak maksimal. Bang RD juga, cuman teman-teman pakar hukum di tengah kesibukannya juga datang bersate. Untuk apa? Untuk rasa keadilan itu. Untuk tanggung jawab moral kita terhadap penegakan hukum di Indonesia yang kita yakini masih terseok-seok. Dan untuk apa? Nanti untuk anak-anak kita, generasi muda yang akan datang gitu. Ini tanggung jawab kita bersama sekarang ini. Sama seperti ketika para pejuang itu memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Taruhannya itu nyawa. Dan ketika mereka maju berperang, ya mungkin ada yang berkata bahwa kenapa kamu berani-berani, misalkan bahasa sederhananya ya. Tapi untuk perjuangan dan akhirnya bangsa kita merdeka. Nah ini yang contoh yang kita mau lakukan gitu ya. Jihad yang tadi Bang RD Lau katakan itu. Jadi itu luar biasa ya teman-teman apa yang disampaikan oleh Bang RD Lau. Dan memang itulah yang menjadi spirit kita ada di Gaskan. Kalau orang katakan bahwa Gaskan ada titipan, nah ada Bang RD Lau di sini sebagai saksinya. Yang memang juga beliau adalah PH waktu itu Saka Tatal atau salah satu daripada terpidana ini. Baik teman-teman, mungkin masih ada yang mau bernarasi atau mau bertanya kepada satu dengan yang lain, ke saya, ke Bang RD atau ke Bang Action. Ini tadi Bang siapa ini agak berdiam. Oh, Oma. Selamat malam. Assalamualaikum Oma. Mohon maaf dari tadi di atas tapi belum disapa ya. Halo Oma. Monitor. Selamat malam host Bang Solmat. Selamat malam. Oke, karena Oma belum monitor, silakan Bang Smart. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam pergerakan. Selamat lanjut Bang. Jadi kita juga ketemu tadi ya di NCI. Kalau yang saya lihat sih memang sudah terjadi kerusakan sistem hukum kita secara struktural ya. Artinya dimulai dari kepolisian, yang mana ini jadi fondasinya. Kemudian itu berorkestrasi sampai di kejaksaan, kemudian sampai di tingkat yudikatif kehakiman. Jadi kasus yang kurang lebih sama aja sih saya lihat, seperti kasus yang baru saja terjadi di terbunuhnya seorang wanita di pekuburan Cina di Palembang sana. Itu anak-anak loh, anak-anak itu Bang, yang dikorbankan umur 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun. Dituduh melakukan pemerkosaan yang kemudian diikuti dengan pembunuhan. Jadi itu anak langsung ditangkap tanpa melalui suatu proses yang tertulis di KUHAP. Artinya ditangkap, ditersangkakan tanpa ada pemberitahuan kepada orang tua. Nah, kemudian orang tuanya nyari, ditemukan ternyata di Polres. Nah, Polres itu jauh dari sana. Artinya saya lihat di sini adalah suatu rekayasa sistematik. Jadi itu kasus sekarang sudah sampai di tingkat kasasi.
Jadi kalau sudah dimenangkan dari apa namanya, sudah betul-betul ingkrah eh, vonisnya itu dari pengadilan negeri sampai pengadilan tinggi naik lagi kasasi, saya melihat itu juga akan ditolak kalau melihat arusnya itu ya. Jadi mirip itu dengan Ya, kasus ya, eh, Ibu Vina itu. Maka saya ya, berpikir gini loh Bang, kalau nanti dari sini juga disusun itu tim itu dari Palembang, mungkin bisa seirama nanti dengan kawan-kawan yang dari Kristen dan juga yang lain bersamaan dengan itu nanti. Jadi maksud saya di sini hendaknya jangan kasus per kasus yang kita bawakan ke sana Pak. Itu jadi nggak banyak sebenarnya kasus-kasus seperti itu, cuman nggak terungkap aja di medsos, banyak Bang. Jadi saya nggak tahu bagaimana lagi caranya untuk itu ya. Namun demikian itu adalah suatu upaya yang katakan bukan upaya hukum lagi ya. Itu sudah. Jadi itu lebih bagus nanti saya pikir dibawa jangan kasus per kasus, tapi walaupun kasusnya itu diawali dari kasusnya Vina itu, tapi beruntun ya, dengan yang lain. Itu ya, satu saran, apa namanya saran ya. Terus yang kedua, jangan hanya berhenti di Komisi 3 DPR, tapi juga mungkin bisa kita manfaatkan disiplin-disiplin yang lain. Salah satunya itu ya disiplin jurnalistik. Ada tadi Bang Bang Erdelau itu mengatakan sampai ke apa namanya pengadilan Kam internasional internasional. di Den Haag. Jadi saya pikir selain itu juga mungkin bisa kita kembangkan ke HAM di tingkat ASEAN dulu lah. Di tingkat ASEAN itu kalau saya nggak salah itu putrinya Gus Dur di sana sebagai ketua atau perwakilan dari Indonesia. Kemudian ke HAM tingkat Eropa dan juga apa namanya Amerika yang menjadi relasi ataupun mitra sangat dekat dengan PBB. Jadi saya pikir kalau hanya kita mengandalkan di dalam negeri ini itu kurang inilah, kurang nggak berat sekali untuk mencapai harapan tegaknya keadilan itu. Jadi saya berpikir seperti itu adalah berbasis dari peristiwa OCCRP kemarin itu. OCCRP itu kan nggak pernah tahu kan selama ini. Tapi Ya, ketika itu rilis langsung booming, kemudian bagaikan petir di siang bolong di Indonesia ini. Nah maka kalau kita andalkan mengikuti pola pikir yang seperti itu tadi dari dunia internasional dalam konteks ini kita ambil dari sudut pandang HAM, hak asasi manusia. Karena ini adalah seperti yang di Palembang itu betul-betul pemerkosaan. Anak-anak loh itu umur ya saya pikir secara psikologi ya, mengikuti apa namanya ajaran dari psikologi forensik, apakah mungkin seorang anak atau beberapa anak melakukan pemerkosaan terhadap seorang wanita kemudian diikuti dengan pembunuhan? Secara mentalitas itu rasanya nggak mungkin. Nah, fakta-fakta yang lain juga proses pembuatan BAP dirancang sendiri sama penyidik kemudian dipaksa untuk ditandatangani. Jadi seperti itu yang saya lihat juga secara sistematis terjadi. Maka hancurnya sistem peradilan dan hukum di Indonesia ini sepertinya terancana dengan menggunakan kekuasaan yang secara sewenang-wenang dalam rangka mencari popularitas, mencari keuntungan, apakah kenaikan pangkat dan juga uang di balik itu. Saya menduga ke arah sana basisnya itu. Demikian Bang Solmat yang sebagai saran ataupun tambahan-tambahan yang bisa saya sampaikan saat malam ini. Terima kasih. baik, terima kasih Bang Smart, terima kasih sekali lagi buat masukannya. Itu sangat saya pribadi hargai dan mengapresiasi. Jadi seperti yang Abang sampaikan, memang jalan masuk kita untuk gaskan ini adalah di kasus Vina ini. Memang salah satu tuntutan kita itu semoga diterima adalah adanya rapat dengar pendapat. Nah, di dalam rapat dengar pendapat nanti kita atau tim pakar hukum menyagaskan akan membuat risalah hukum ya. Risalah hukum dan itu pasti nanti sedikit banyak akan ada pelebaran apa? Pelebaran ke hal-hal keadilan secara menyeluruh gitu ya. Karena memang kami tidak akan masuk ke pokok perkara terhadap kasus ini karena kami bukan PH-nya ya. Tetapi nanti itu akan menjadi pertimbangan-pertimbangan kami yang mana bahwa di dalam risalah hukum itu yang bisa mewakili rasa keadilan atau kasus-kasus yang ada di Indonesia itu memang sudah mulai menjadi kajian-kajian sederhana yang ada digaskan, termasuk yang kasus di Palembang, di Kalbar, di Subang dan lain sebagainya. Nah, nanti kami akan duduk bareng kembali ini untuk mengkaji kalau memang sudah ada putusan dari Komisi 3 bahwa tim Gaskan diundang atau diperbolehkan untuk melakukan rapat dengan pendapat. Nah, disitulah tim pakar hukumnya digaskan atau tim ahli hukum digaskan akan menyusun suatu risalah hukum yang komprehensif, juga menyangkut tentang kasus pidana atau terpidana ini dan juga tentang kasus-kasus lain yang bisa dirangkum secara menyeluruh gitu ya. Tentu dalam hal ini tetap objeknya sama, tiga penegak hukum ini gitu. Nah, itu menjadi masukan yang sangat berharga bagi kami dan ya memang mudah-mudahan kita bisa dikabulkan keinginannya untuk melakukan diundang untuk rapat dengan pendapat dan kita akan susun di situ narasi hukum kita, risalah hukum kita untuk dipresentasikan dan didiskusikan dengan bapak-bapak dewan yang terhormat. Gitu Bang Smart.
Baik-baik, ya, artinya kita sependapat lah dalam hal ini. Dan tambahan lagi tadi saya bilang Ya. itu belum masuk di tanggapan dari Bang Somad, itu kita ekspansikan ke dunia internasional. Kayaknya tekanan dunia internasional supaya meneropong dari sudut pandang hak asasi manusia sudah betul-betul diperkosa di Republik ini. Jadi mungkin itu adalah agenda berikutnya lah yang mengikuti rencana-rencana ini. Mungkin itu perlu Oke. kita kaji lebih komprehensif nanti sampai ke dunia sana. Baik Bang, itu saya kasih sedikit saya kasih sedikit penjelasan. Memang ketika kami berdiskusi dengan teman-teman ahli hukum ini atau pakar hukum ini, itu menguat bahwa untuk seketika segera kita juga langsung mengkaitkan atau menyuarakan ke Mahkamah Internasional, itu satu ya. Akan tetapi kita ketahui bersama bahwa sekarang ini kan ada suatu transisi pemerintahan ya, peralihan pemerintahan lama ke pemerintahan baru, atau dalam hal ini Bapak pemerintahan zaman Jokowi dengan Bapak Presiden Republik Indonesia. Sehingga apa? Kami akan coba dulu nih dalam negeri dulu, kita coba maksimalkan dulu. Nah, ketika itu ternyata hasilnya tidak maksimal, nah itu tadi yang seperti yang disampaikan Bang Erlilau, bahwa beliau minta izin ya akan kemungkinan akan bersuara ke internasional, dan memang itu sudah menjadi pertimbangan kami juga gitu. Kita akan melihat seperti apa nanti respon dari bapak-bapak di dewan kita yang terhormat ini gitu. Itu sudah menjadi kajian kita di beberapa kali pertemuan-pertemuan para teman-teman yang menjadi praktisi hukum yang ada di Gaskan. Oke, baik, sependapat kalau begitu. Siap. Mari kita saling mendukung dan saling persatuan dan kesatuan lah untuk menentang kejoliman di dunia hukum ini di Amin. Indonesia ini. Kalau Bang Smart, posisi di mana, di Jakarta apa di? Saya posisi di Pekanbaru. Sebenarnya saya Pekanbaru. bukan lawyer, tapi saya sudah sungguh lama mencermati dunia hukum ini, dan secara ini keluarga besar itu, kakak adik itu semua di sektor lawyer, bahkan seperti yang di Peradi juga ada gitu loh. Jadi saya hanya sebagai apa aja, karena saya banyak mengalami juga hal-hal seperti itu. Betul, dan saya betul, Bang. dengan cara saya sendiri. Ya, jadi meneriakkan keadilan itu memang menjadi hak setiap kita masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia, karena memang kita semuanya juga berhak terhadap keadilan itu sendiri gitu ya. Jadi di sekretariat kita di sini ya bukan cuma atau teman-teman Gaskan, pemerhati Gaskan, pendukung Gaskan, bukan cuma orang-orang yang ahli hukum aja, ada yang ya sampai ke level bawah. Ayo kita sama-sama. Karena kenapa? Ini memang gerakan sosial ya Bang ya, tidak memandang kasta, tahta dan segala macam. Apa yang kita bisa lakukan, paling tidak kita bisa membantu mengangkat kasus ini dan lain sebagainya, itu menjadi bagian daripada kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing teman gitu. Jadi saya sangat setuju bahwa ayo sama-sama kita bersuara, tidak harus orang hukum, tidak harus yang berduit, tidak harus apa, ya semuanya daripada kita gitu. Ya, simpulnya ini kan masalah ya, kebetulan di sektor hukum. Jadi penyelesaian masalah itu ya kebetulan ini dari ranah hukum, selesaikan secara hukum. Kita melihat sudah terjadi, ya kita sangat pesimis lah kalau nggak mau dikatakan gagal. Masih ada metode-metode lain mungkin yang bisa kita manfaatkan seperti jurnalistik, kemudian budaya pun bisa kita manfaatkan untuk itu. Itu yang harus kita gabung menjadi satu kesatuan potensi, demikian. Ya, sangat setuju Abang Smart. Jadi memang kami juga terus salah satunya terus aktif menyiarkan live ya, mungkin bergantian teman-teman yang ada di sekretariat, saya, Bang Faktual, Bang Gol, teman-teman kita semuanya lah ya untuk menyuarakan ini. Tadi juga di salah satu komel yang kita Abang juga ada ya di NCI, kita semuanya lah bergerak berdasarkan apa yang kita punya, kapasitas, talenta, kemampuan yang kita punya untuk kita siarkan. Dan juga kami mengundang buat teman-teman, nanti kita akan adakan buat suatu surat undangan, mungkin hari Sabtu kita akan rancang ketik undangan terbuka buat teman-teman jurnalistik, media, bagi yang punya kenalan. Kami mengundang dengan penuh rasa hormat, ayo sama-sama menyuarakan rasa keadilan itu gitu ya. Memang di sini kami tidak mampu membayar gitu, karena memang ya jujur ini gerakan sosial, dan kami tidak mau buka donasi karena kami takut dikatakan bahwa kami ini cari keuntungan secara materi gitu ya. Ada yang kasih sumbangan 10.000, 50.000, ya ayo sama-sama kita makan di dapur, di VT-VT saya itu boleh dilihat teman-teman ya. Itu ya boleh dilihat di VT-VT apa yang kami makan di sini, itulah kami nikmati. Indomie, Indomie. Nasi ikan kering ya itulah yang kita nikmati sama-sama, karena kami tidak mau ketika kita membuka donasi dan lain sebagainya kita dikatakan bahwa ini Gaskan ini hanya untuk mencari duit aja menggunakan. Nah itu kami jaga, sehingga lebih baik kami berperih-perih, lebih baik kami bersakit-sakit lah demi tujuan mulia ini. Demikian ya buat Bang Smart. Kita siap. Amin. Kawan-kawan yang lain mungkin ada. Bang Action kok belum nyampe juga nih Bang Action, saya pikir mau ke sekretariat ini Bang Action nih. Bang Action masih monitor? Iya, udah di tempat rumah. Udah di balik ke rumah kah atau balik ke Depok? Di Depok.
udah di rumah di Cijantung. Oh, saya pikir main ke sekretariat. Eh, Oke, abangku semuanya dalam 2 menit sekarang menunjukkan 1:28. Mungkin Bang Action closing statementnya malam hari ini ya. Nanti Kak Arini dan juga Bang Smart kemudian kita akhiri apa? Karena saya juga harus balik ke rumah, istirahat mungkin besok lagi main ke sekretariat sini. Bang Action, mungkin dinarasikan buat teman-teman yang masih monitor di di live kita malam hari ini. Oke, baik, terima kasih Ketua. Memang ya dalam rencana aksi unjuk rasa tanggal 4 Februari nanti yang di gaskan ini, yang mana kita bersama-sama semua ya, untuk seluruh netizen, bahkan ada juga yang jarang di Komal tapi mau ikut juga, ini kan suara rakyat itu. Tentunya disinilah dilihat bahwa gaskan ini bukan kelompok ya, bukan kelompok. Jadi seluruh netizen itu terbuka untuk semuanya, dan di sini sekali lagi nggak ada kelompok-kelompok. Jadi kalau misalkan ada yang menganggap bahwa kegiatan ini adalah kegiatan hanya 1, 2, 3 kelompok saja, maka itu mungkin perlu diluruskan bahwa gaskan di sini bergerak memang panggilan jiwa semua. Dan tentu banyak sekali ya teman-teman netizen yang dari dulu mengikuti kasus Cirebon ini, yang mana mereka ingin sekali teriak langsung ya, bukan hanya di Komal. Nah, inilah waktunya, inilah saatnya kita bersama-sama gaskan, kita gas di depan gedung DPR RI, sebagaimana mereka yang ada di dalam sana adalah wakil rakyat yang seharusnya bersuara. Oleh karena itu, suara rakyat, seluruh aspirasi dari netizen kita sampaikan ke wakil kita, wakil rakyat yang ada di sana. Mereka sudah lengkap tentunya, yang mana terkhusus di Komisi 3 itu memang menangani tentang hukum dan hak asasi manusia. Sebagaimana kasus Cirebon ini dan kasus-kasus yang lainnya, itu saya kira berkaitan dengan Komisi 3 nantinya. Artinya kasus Cirebon yang kita suarakan, yang mana tentu kasus yang lain juga akan menjadi perhatian nantinya. Nah, ini istilahnya satu sasaran berfokus ya, tapi kasus yang lain tentu akan terbuka semua nanti ketika kasus yang ini, Cirebon ini, bisa mendapatkan cara yang transparansi. Bagaimana selama ini ya masih tertutup. Ya, mudah-mudahan setelah aksi nanti kasus ini benar-benar bisa dibuka secara transparansi, sebagaimana surat audiens yang disampaikan nanti, yaitu meminta ya kepada Komisi 3 dalam hal ini untuk ketemu semua, untuk memanggil Bapak Kapolri, memanggil yang lainnya juga, institusi yang terkait dari Kejaksaan Agung dan lain-lain, untuk semua dibahas ya, supaya kasus ini menjadi terang benderang. Kalau memang 7 terpidana itu adalah pelaku yang sesungguhnya, maka ya tentu keadilan itu akan tetap ditegakkan. Ya, tapi karena kelihatan bahwa 7 terpidana ini, sebagaimana waktu PK kemarin, bukan pelaku yang sesungguhnya kalau kelihatannya, maka segera hak asasi manusia bagi mereka tentu ya segera harus dilepaskan. Seperti itu aja closing statement dari saya ya, secara singkat. Insya Allah kita ketemu nanti di tanggal 4 Februari. Mari kita ramaikan, mari kita gaskan. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Semangat, gaskan. Waalaikumsalam. Gaskan. Oke Kak, hari ini mungkin ada closing statementnya. Mohon maaf teman-teman yang masih meminta naik ya, karena sudah 1:30. Jadi saya tidak membuka lagi, mungkin tinggal closing statement, mungkin besok atau lusa kita ketemu lagi. Kak Arini, silakan Kak Arini, last statement, closing statement. Ya, menanggapi dari Bang Engstasen tadi, benar bahwa mungkin ada orang berpikiran pesimis, kenapa sih kita harus mengangkat kasus Wina, begitu banyak kasus yang lain. Nah, kasus Wina ini hanya jadi pintu pembuka loh menurut saya. Kenapa? Dengan terbukanya kasus Wina ini, kita meminta audiensi dengan anggota DPR RI agar Kapolri dipanggil. Nah, di situ kita meminta agar masalah hukum di Indonesia ini ditegakkan dengan sebenar-benarnya, dan para aparat itu benar-benar melakukannya sesuai dengan SOP mereka. Jangan hanya asal tangkap, asal tuduh, asal ini. Banyak sekali kita melihat ketidakadilan di negeri ini terhadap masyarakat bawah. Di Riau itu begitu banyak perkara tanah, perkara ini, perkara itu. Nah, kita berharap
action kita kali ini itu untuk membuka pintu itu agar setiap kasus itu dilaksanakan sesuai betul dengan semuanya. Jadi masyarakat kalau memang mereka bersalah, mereka bisa menerima mereka salah. Tapi sekarang yang sering terjadi kan tidak. Mereka yang tidak bersalah dijadikan tumbal untuk sesuatu hal yang mereka sendiri mungkin tidak tahu. Jadi buat teman-teman yang merasa terpanggil hati nuraninya di kasus Vina ini, karena saya dari awal setelah Peggy Setiawan tertangkap, itu di situ saya mulai mengikuti kasus Vina Cirebon. Nah, memang hati nurani saya mengatakan bahwa anak-anak ini bukan pelakunya karena begitu banyak kejanggalan-kejanggalan yang saya lihat. Jadi ketika ingin diadakannya aksi ini ya saya begitu terpanggil untuk mengikutinya dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu di tanggal 4 nanti. Begitu di Bang Solmat. Terima kasih. Siap, terima kasih Kak Herini. Abang Smart mohon kiranya closing statementnya Bang Smart. Oke, baik, terima kasih. Jadi itu juga suara dari Bu Harini itu bahwa memang di Riau ini juga sangat banyak itu kasus-kasus seperti itu. Di antaranya itu ada seorang janda Pak yang tanahnya dirampas sedemikian rupa hingga kehilangan rumah dan sekarang harus meninggalkan bumi Indonesia ini pergi ke negara jiran sana karena sudah nggak ada lagi. Jadi kasus-kasus ini kalau seperti yang dikatakan tadi dan juga saya katakan jangan hanya satu per kasus tapi kita sudah sependapat di situ. Kemudian yang berikutnya tidak hanya dari sektor itu saja yang kita upayakan tapi kita ekspansi ke sektor-sektor yang lain seperti Komnas HAM, HAM internasional dan juga pengadilan internasional karena kalau kita lihat itu teropong dari dunia internasional akan memberi tekanan yang sangat signifikan pengaruhnya ke negara kita yang mana kita tahu ini adalah beban sangat berat. Memang kita sadari ke Pak Prabowo itu beban yang sangat berat karena saat ini juga saya juga mengamati bahwa beliau sedang terjerat sedemikian rupa dengan terjerat oleh ternak-ternaknya penguasa terdahulu. Itu jelas kelihatan semuanya. Namun demikian kita memberi dukungan lah yang lebih kuat ke pemerintahan yang sekarang ini, dimana kalau saya amati beliau itu mempunyai suatu kesatrian yang nggak mungkin luntur dan punya sikap nasionalisme yang sangat tinggi. Namun beliau itu sekarang masih kalau saya katakan itu sedang dalam keadaan terjerat. Jadi jerat itu nanti juga kita upayakan sedemikian rupa menopang, mendorong beliau itu supaya betul-betul kuat di dalam posisinya dengan satu prinsip adalah suatu persatuan dan kesatuan bagi kita karena ini implikasinya itu luar biasa. Ini bukan hanya di sektor peradilan aja kalau kacamata saya melihat, tapi di sektor-sektor yang lain juga sangat masif. Jadi dengan demikian rumus yang pertama bagi kita adalah suatu semangat persatuan dan kesatuan kita saat ini yang kita harus kembangkan dari seluruh bumi tanah air ini mulai dari Sabang sampai Merauke. Demikian kira-kira Bang Solwan akan sebagai closing statement dari saya. Nanti dengan Ibu Harini mari kita nanti kita satu kota tadi saya lihat kita boleh saling komunikasi ya Pak. Iya Bu ya, makasih. Baik, terima kasih Bang Smart, Bang Action dan Kak Herini dan sekedar tambahan bahwa insya Allah kalau Tuhan memberikan kita kekuatan, Gaskan akan terus ada bersama-sama dengan rakyat, netizen untuk mengawal penegakan hukum di Indonesia. Tidak hanya selesai di sini, itu sudah menjadi bahan diskusi kita. Bang Andi, Bang Action tahu persis, kita akan terus ada mengawal kasus-kasus yang memang kita perlu kawal dan itu ada penegakan hukum yang tercederai di situ ya. Dan di akhir kata saya mengucapkan terima kasih buat Bapak-Bapak dan Kak Rini yang ada di Koma menjadi pembicara kita dan teman-teman juga yang masih terus memonitor atau menyimak pembicaraan-pembicaraan kita. Mohon maaf karena sudah 1:30 dan saya juga izin untuk undur diri. Terima kasih atas perhatian atensi malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Gaskan.